Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Ini anugerah besar dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita boleh kembali berada di minggu yang baru ini. Mari saudaraku kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di hari yang baru ini, hari yang penuh anugerah, oleh karena belas kasihan dan berkat-Mu nyata atas kami. Sebagai bentuk syukur dan ungkapan terima kasih kami kepadamu, kami datang membawa kesediaan untuk menerima firman-Mu. Berkenan Tuhan berkati kami dengan firman-Mu ini, agar di dalamnya kami mengerti apa yang diinginkan Tuhan, dan itu yang kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudaraku, tema khotbah kita di Senin pagi ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian, memberi atau menerima. Saudaraku, tema khotbah kita ini hendak bertanya kepada saya dan saudara, apakah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang suka memberi atau kelompok orang-orang yang suka menerima? Tentu pertanyaan ini saudaraku harus kita jawab, karena jawaban kita dari pertanyaan yang ditulis di tema khotbah kita dapat menentukan keteguhan atau kekuatan iman kita di dalam menyembah Allah yang hidup. Mengapa saya katakan dapat menentukan akan kualitas iman kita? Ketika kita menjawab pertanyaan di tema ini, suka memberi atau menerima? Karena tentunya di dalam kita percaya kepada Allah, ada sesuatu yang Allah ajarkan untuk kita lakukan sebagai manusia untuk sesama manusia yang lain. Dan itu ditentukan lewat jawaban kita, yaitu mau memberi atau hanya mau menerima. Kalau saya bisa katakan saudaraku, tema ini mau mengarahkan kepada manusia untuk mengerti bahwa dalam konteks kehadiranmu sebagai manusia, berupayalah untuk selalu bisa memanusiakan manusia, baik dirimu ataupun sesamamu. Nah, kalau ini yang kita bangun atau pengertian ini yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu sadar untuk memanusiakan manusia baik diri kita maupun sesama kita yang lain, maka di sana tentu kita tidak hanya berbicara tentang menerima, tapi juga memberi. Artinya saudaraku, bagaimana konsep berpikir kita, kita tidak menolak keduanya ini, tapi semua ada pada kita. Artinya selain kita menerima karena memang manusia,
membutuhkan itu, tapi jangan kemudian kita tidak memiliki sikap untuk memberi. Jadi kalau saya boleh bilang, kedua-duanya ini harus ada pada kita. Ketika kita bicara menerima, karena memang kita membutuhkan topangan, entah dari Tuhan maupun sesama kita. Tidak ada manusia yang tidak mau menerima dalam rangka untuk dia bisa fight dalam hidupnya. Jadi itu harus ada. Tapi jangan kemudian kita hanya bangun itu untuk menerima saja, tapi tidak bersedia untuk memberi. Nah ini yang menjadi pergumulan berat bagi manusia, saudaraku, karena kecenderungan manusia, mudah-mudahan bukan saya dan Bapak Ibu, dia hanya mau menerima, tapi tidak mau memberi. Nah tentu ini, saudaraku, sangat baik kita renungkan, supaya ketika kita bangun keinginan untuk menerima sesuatu dari Allah atas apa yang kita minta, nah ketika Allah bilang engkau juga harus menjadi berkat bagi sesamamu, maka kita harus lakukan itu. Sepanjang memang apa yang kita terima dari Tuhan sesuatu yang lebih daripada mubazir, daripada terbuang, tidak dapat dimanfaatkan, mendingan kita beri. Khotbah minggu lalu saya katakan, ambil contoh, kalau kita punya makanan, dikasih, diberi, dan kita menerima makanan 10 piring, tapi kita mampunya hanya makan 2 piring, katakan demikian, saya pikir tidak salah kemudian yang 8 piring ini kita berikan kepada yang membutuhkan. Karena kita sudah menerima. Daripada yang 8 ini kita simpan lalu kemudian menjadi basi, katakan begitu, sayang. Nah inilah yang maksudkan bagaimana kita memanusiakan manusia. Kita sudah manusiakan diri kita penuhi kebutuhan kita, dan kita pun bisa memanusiakan manusia yang lain. Karena kita bisa membantu mereka juga di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kita terima dari Allah, mereka terima dari kita, dan seterusnya berputar dalam lingkaran yang dinamis. Artinya tidak statis, tidak terputus, tidak mati, terus berputar. Kalau manusia punya kesadaran ini, hidup ini akan langgeng. Hidup ini akan dinamis, akan harmonis. Tidak ada yang serakah, tidak ada yang egois, tidak ada yang rakus, tidak ada yang tamak, tidak ada yang jahat. Nah itu yang dimaksudkan dalam bacaan kita, saudaraku. Coba kita lihat di dalam ayat 21, dikatakan begini, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Artinya ketika kita berkata kepada sesama kita yang membutuhkan dari apa yang lebih dari kita, kita menghina dia, kasihan dulu, makanya punya makanan dong, sementara kita punya makanan lebih, itu dosa. Firman Tuhan bilang begitu. Coba kita lihat kembali. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Bukan saya yang bilang, saudaraku. Allah yang bilang lewat firman-Nya. Tapi kita lihat bagian B, ayat 21 dikatakan begini. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ketika memang benar kita sudah menerima dari Allah dan sesuatu tercukupkan oleh kita, dan di balik kecukupan itu ada sesuatu yang lebih dari kita, berikan. Itu bentuk belas kasihan yang dikatakan di ayat 21 ini. Dikatakan orang yang memiliki belas kasihan terhadap sesamanya akan berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu mau berbahagia. Amin. Jangan kikir, jangan pelit. Hanya karena kita merasakan ini aku yang punya, aku yang diberi. Tidak, saudaraku, terkadang berkatnya orang itu Tuhan berikan lewat kita untuk kita salurkan. Tuhan tidak langsung turunkan ke dia. Mungkin maksudnya adalah supaya orang itu juga mengerti bagaimana dia menghargai orang lain di luar dari dirinya.
Terkadang kan itu terjadi pada kita. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba orang datang membagikan berkat, entah mungkin makanan satu piring atau ubi satu potong. Tapi kita bisa mendapatkan itu dari orang lain. Itu berkat kita lewat orang lain. Jadi ini saudaraku yang dimaksudkan dalam ayat 21. Dan kalau kita lihat ayat 22 dikatakan begini. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Artinya begini, ketika kita melihat saudara kita sudah menderita, kita berpikir jahat terhadap mereka. Biarkan saja. Kita lihat sampai mereka hancur. Sampai mereka jatuh, betul-betul jatuh. Ibarat pepatah bilang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bukankah kita jahat, saudaraku, dikatakan dalam Alkitab ini? Tapi ayat 22 bagian B dia bilang begini. Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Memperoleh kasih dan setia Allah. Bukankah itu sesuatu yang sangat menguntungkan saudaraku, kalau kita mendapatkan kasih dan setia Allah hanya karena kita mau melihat orang lain dalam kesulitannya, dalam kesusahannya, dan bersedia memberi dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9 kalimat terakhir dia katakan, hendaklah engkau memberkati karena untuk itulah engkau dipanggil. Kita dipanggil oleh Allah ada di konteks kehidupan di dunia ini adalah untuk memberkati. Lihat di sana saudaraku. Firman Tuhan yang berkata demikian. Tapi hendaklah engkau memberkati karena untuk itulah engkau dipanggil. Jadi kita ada ini untuk memberkati saudaraku. Tentu memberkati orang bukan nanti kalau kita punya rumah 10 kita kasih dia 9 rumah, tidak. Kita memberikan satu potong ubi kayu pun, pisang goreng sekalipun sepanjang memang itu dia butuhkan. Itu dinilai oleh Allah. Tidak harus banyak dulu baru kita bagi-bagikan ke orang. Supaya kita tahu makna atau arti dari sebuah pemberian yang dibangun dengan ketulusan, kejujuran, keikhlasan tanpa pamrih. Ayat yang ke-23 dikatakan begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam kuantitas besar atau kecil yang Bapak Ibu berikan, dia pasti berkualitas sepanjang itu kita lakukan dengan tulus. Jadi bukan angka yang menentukan, tapi ketulusan. Jerih payah kita dikatakan dalam ayat 23a pasti mendatangkan keuntungan. Apa? Mungkin orang itu tidak memberikan kembali kepada kita karena memang kita tidak menuntut balas, tapi Tuhan yang melihat budi baik kita akan memberkati kita. Bukankah itu keuntungan saudaraku? Mengapa kita matikan energi iman ini? Bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain? Ya. Berapa kali saya katakan dalam khotbah saudaraku, semua yang kita dapatkan di dunia ini, oke, milik kita, punya kita. Tapi sadarilah, apa yang kita bilang milik kita, apa yang kita bilang punya kita, sadarilah, mohon maaf, kita keliru. Ternyata itu bukan milik kita, bukan saudaraku. Sehingga kita tidak harus bertahan mati-matian walaupun orang sudah berteriak mau mati kelaparan. Kita tetap bilang ini milikku, ini punyaku. Saya tidak mau kasih, saya punya hak. Jangan. Kita belajar dari Ayub. Kalau kita baca kitab Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub berkata di sana. Maaf, saya harus katakan, Ayub bilang dia datang dengan telanjang. Dia kembali juga dengan telanjang. Apa yang ada padaku bukan milikku, tapi itu milik Tuhan. Kalau kemudian di kehidupannya didapatkan itu,
Dia tidak harus pertahankan itu miliknya. Karena dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada kewenangan dari dirinya untuk mengklaim itu punya. Walaupun dia yang sudah jerih lelah. Ayat 20, ada ayat 23a dikatakan di sana, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Walaupun dia yang banting tulang mencari siang malam. Tapi ketika didapatkan itu, dia harus berpikir itu milik Tuhan, sehingga dia harus berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Bukan berarti kita menghambur-hamburkan uang kita menghambur-hamburkan harta kita, tidak. Lihatlah kebutuhan kita seperti apa. Dan ketika memang ada yang membutuhkan, setelah kita memenuhi kebutuhan kita, mengapa kita tidak memberi? Tuhan bilang begini, jangan khawatir tentang apa yang akan engkau makan hari esok, tentang apa yang engkau akan pakai hari esok. Itu urusan Tuhan. Ya, terlalu sering karena kepintaran kita memanage semuanya untuk 20 tahun yang akan datang, padahal kita tidak tahu apakah kita akan ada di 20 tahun yang akan datang. Tapi kita sudah persiapkan luar biasa. Tanpa kita sadari saudaraku, maaf kalau saya harus katakan, tanpa kita sadari, kita sudah merendahkan Tuhan kita. Yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita di 20 tahun yang akan datang. Kalau memang dia bilang kamu hidup sampai 20 tahun yang akan datang. Di sana sudah ada berkat Tuhan. Tuhan sudah bilang, dari kandungan ibumu aku sudah membentuk engkau. Aku sudah tahu jalan hidupmu akan seperti apa. Energi yang harus kita lakukan hanya berserah dan pasrah, lalu mengandalkan Dia dengan percaya. Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Jangan kita masukkan ilmu manajemen keuangan dalam ilmu keimanan. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita hambur-hamburkan, tidak. Tapi sepanjang memang terlalu lebih yang ada pada kita, mari kita bagikan berkat kepada orang lain. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Saya yakin ketika kita memberikan sesuatu dalam menunjang pelayanan Tuhan, entah lewat persembahan, kita tidak akan lapar. Ketika kita berbagi makanan mungkin cuma 1 piring, setengah piring kepada orang lain, juga kita tidak akan lapar. Karena kita memberi dari kelebihan kita, bukan dari kekurangan kita. Tuhan pasti memperhitungkan saudaraku. Memberilah karena kita sudah menerima. Jadi tema khotbah kita bukan memberi atau menerima, tetapi memberi dan menerima. Dua-duanya harus ada pada kita. Karena kalau kita tidak menerima, kita juga tidak mempunyai kekuatan untuk fight. Tapi karena kita menerima, maka kita juga harus memberi. Itu hukumnya yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa ditawar. Sekali lagi saudaraku, mintalah maka engkau akan diberi atau engkau akan menerima. Tapi setelah engkau menerima, belajarlah juga untuk memberi. Maka Tuhan akan semakin memberkati saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di dalam merenungkan firman di pagi ini. Kami diajarkan bagaimana kami yang menerima kasih Allah lewat berkat-berkat-Mu juga bersedia untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Agar dalam hidup ini kami tidak hanya menerima tapi juga kami memberi. Dan setiap apa yang kami terima dari Tuhan kami bagikan kepada sesama dengan tulus, jujur, ikhlas tanpa pamrih. Agar pemberian kami menjadi berkat untuk kami, juga menjadi berkat untuk orang lain, dan tentunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih ya Allah di sorga. Kami yakin percaya firman-Mu ini memberikan semangat bagi kami untuk mengerti bahwa kami orang-orang yang diberkati dan kami pun akan memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melangkah hari ini dengan yakin percaya kami sehat, kami kuat dan kami beriman. Ampunkan salah dosa kami, dengarkan doa kami. Sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.